Threadpreneur banyak yang tanya ke saya. Kita tahu sekarang kita harus berhati-hati terhadap investasi bodong, penipuan berkedok investasi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ciri-cirinya Pak? Bagaimana kami yang awam ini tahu? Kalau kamu salah satu dari mereka yang bertanya seperti ini, nonton video ini sampai habis karena gua akan berikan guideline supaya kalian tidak lagi tertipu. Nomor 1, Satgas Waspada Investasi sudah kasih tahu, semua jenis investasi yang menawarkan imbal hasil atau keuntungan di luar kewajaran itu investasi bodong. Terutama yang menawarkan pasti, dijamin. Selain obligasi, karena obligasi ini merupakan instrumen keuangan fixed income yang memiliki return yang pasti, obligasi negara, itu pun bunganya cuma 7% setahun, kuponnya. Nggak bisa kalau kita berkata fixed return, pasti dapat 1% sehari, itu jelas-jelas sudah bohong. Jadi mau apapun metodenya, kalau dikatakan saya punya satu metode, punya robot yang canggih, dia bisa mendeteksi market, dia bisa memberikan keuntungan 1% sehari, ataupun mungkin binary option, saya rasa Anda perlu mempertimbangkan karena market itu dinamis, mana mungkin sebuah robot ataupun apapun itu automatic trading yang lainnya bisa menghasilkan return yang pasti sehari 1%. Yang kedua, pada saat Anda ditawari reksadana, kan reksadana ini merupakan produk investasi yang diawasi oleh OJK. Tetapi ketika produk reksadana tadi sifatnya atau bentuk produknya berisi dengan saham-saham atau ekuitas, maka keuntungannya tidak akan pasti. Saya pernah menjadi korban, membeli reksadana equity, tetapi dijamin ini fixed return. Nah, ini adalah misleading dan ternyata akhirnya OJK memberikan sanksi karena membuat produk yang misleading. Semua yang berbau fixed return adalah reksadana yang di dalamnya mengandung fixed income, yakni obligasi. Jadi jangan sampai ketipu karena banyak manajer investasi nakal menciptakan satu produk di mana produknya itu seakan-akan memang terregulated tetapi campuran di dalamnya itu beracun. Itu yang akan membuat Anda nantinya mengalami kerugian. Yang ketiga, apabila ada yang menawarkan kepada Anda, saya punya satu metode, ini akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa dan oh ini pasti Pak, ini karena pasti berhasil, Anda dengan ini bisa hidup mewah, Anda dengan ini bisa santai, bisa trading for living, dengan keuntungan sebulan bisa 20% Pak, bisa 30% Pak. Bagaimana menyikapinya? Mungkin saja benar, tapi juga mungkin saja enggak. Jadi kita harus cari tahu metodenya seperti apa. Tetapi kalau misalnya dia katakan bahwa itu fix seperti itu, dan banyak Pak kita yang udah ikut nih, coba Bapak lihat, itu perlu diwaspadai. Karena untuk mendapatkan keuntungan yang seakan-akan mudah sebulan 20-30% dan hampir pasti, ya hampir pasti. Karena bukan berarti tidak mungkin, saya juga pernah dapat sebulan 20-30% dari saham, dari forex, dari gold, bisa. Tapi bukan berarti the whole history akan selalu seperti itu. Nah, kalau cara pembawaan mereka yang menawarkan adalah seakan-akan setiap hari adalah 20% sebulan, atau setiap periode itu udah fix segitu, perlu diwaspadai. Berikutnya adalah apabila Anda ditawarin misalnya, oke kita punya NFT nih gitu. Saya punya NFT, yuk kita beli rame-rame, bareng-bareng sama temen. Nah ini sering sekarang terjadi. Ada NFT-nya Adidas kemarin. Diajakin bareng-bareng, pakai sistem arisan. Yang beli satu orang, kumpul-kumpul sama teman-temannya, katakan 14 orang, kumpul-kumpul duit. Ini juga berbahaya. Kalau teman Anda membeli pakai akunnya dia, terus kemudian dia beli lalu dia kabur, Anda nggak akan dapat apa-apa. Jadi pastikan kalau mau saweran seperti itu, boleh di depan notaris atau di depan pengacara, secara porsinya jelas, dinotarilkan, mau pinjam namanya siapa, itu jelas. Karena kebanyakan orang-orang tertipu saweran NFT kayak begini, ujung-ujungnya adalah ketipu teman sendiri. Dan Anda akan sulit, karena ini adalah perjanjian bilateral. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai titip-titip demikian, mendingan buka akun sendiri. Kalau membeli satu unit NFT, gambar yang Anda suka, apapun itu terlalu mahal buat Anda, ya mungkin bisa saweran dengan keluarga, atau mungkin Anda yang menjadi pembelinya, nanti teman-teman pinjam nama Anda, misalnya pakai, ayo bersama pergi ke notaris ya, itu penting.
Kemudian berikutnya adalah bagaimana konsep daripada dunia persahaman. Di persahaman, walaupun itu terregulated oleh OJK, tapi seringkali terjadi banyak pom-pom. Apa itu artinya pom-pom? Anda ikut member-member, beli signal, beli trading community, ya ikut VIP member lah. Tapi arahnya adalah saham-saham gorengan, saham-saham kecil yang naiknya gila-gilaan. Wah, kesannya kan keren. Wih, ini auto reject, saya profit banyak, saya untung hari ini berapa puluh miliar. Lalu Anda masuk ke grupnya. Belinya sahamnya 80% adalah saham-saham kecil, market cap-nya kecil, dicatat market kapitalisasi ya. Nanti di googling, dipelajari dulu. Ini asumsinya Anda benar-benar super pemula. Hanya karena ngelihat orang influencer saham flexing, lalu pingin masuk grupnya dia, terus kemudian diajakin ikut beli-beli saham yang kecil-kecil, yang goreng-goreng garing itu, yang bisa naik sampai auto reject 30%, mungkin satu minggu ditawarin bisa 50%. Mungkin terjadi, bisa. Tapi saham itu kalau tidak ada yang goreng, dia tidak naik, saham-saham kecil seperti itu. Dan sayangnya, ketika digoreng, Anda yang beli, dia yang jual, dia yang nikmati pesta, Anda yang cuci piring. Nah, hati-hati terjebak di dalam konsep seperti itu. Demikian juga di cryptocurrency, ada banyak orang-orang yang mencoba memperkenalkan koin dengan indikasi yang sama, dia pom-pom koinnya ke atas dan Anda yang beli. Itu yang kita sebut dengan shit coin, karena bener-bener setelah Anda beli, habis itu uang Anda hilang mungkin sisa 30% hanya dalam waktu kurang dari seminggu. Ya, ini fatal banget. Terus kemudian kalau kita bicara di dunia forex market, banyak sekali orang-orang yang mengatakan broker saya sudah terregulasi oleh Bapepti. Terus kemudian broker saya ini sudah resmi legal. Tapi sistemnya adalah trading, yang trading kan bukan Anda. Yang trading kan adalah sales-salesnya yang tidak bertanggung jawab. Marketing-marketing mereka itu. Terus kemudian mereka mengeksploitasi akun Anda dengan klik sebanyak-banyaknya. Yang penting lotnya dapat. Ujung-ujungnya akun Anda habis. Awal-awal Anda dikasih profit. Sounds familiar? Habis itu lama-lama dia bilang, wah ini nanti harga emasnya akan naik lagi kok, biarin aja. Terus disuruh top up lagi, ya kan? Setelah top up, akhirnya rugi udah terlalu besar, di locking. Habis di locking, margin call. Itu udah dari tahun 90-an sampai sekarang tetap begitu. Jadi buat yang pemula, hati-hati banget. Lalu berkembang, banyak lagi yang trading di broker-broker yang menawarkan free com, komisinya murah. Spreadnya hampir nol. Oke, good. Dapat bonus deposit. Sound sexy. Pertanyaannya adalah, komisi kagak ada, spread hampir nol. Kasih bonus deposit, terus untungnya dari mana? Emangnya panti sosial? Untungnya dari duitmu. Mirip-mirip lah sama the binary option. Intinya adalah gimana caranya lu dibikin kalah. Cara kalah gimana Pak? Kalau binary option istilahnya di sliding, kalau di sini mirip di sliding juga ya. Dikasih yang namanya slippage. Mau ngentry, dipersulit, dibikin lambat. Ya kan? Habis itu kalau error, dibikin error sengaja nggak diganti. Nah, ini terjadi sering banget ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol, broker apa yang kayak gitu dan bagaimana harus melindungi diri, WhatsApp ke nomor ini. Banyak banget yang terjadi. Kemarin saya ngobrol-ngobrol di tempat Bro Vasco di DPR ya. Ada satu yang mengadu ke DPR, dia trading oil, ibu-ibu. Jago banget. Modal 30 juta, 50 juta, akhirnya berakhir jadi 20 miliar. Wow, dan gua ngeliat historinya. Bener-bener profit 20 miliar. Tapi kagak dibayar. Ternyata brokernya abal-abal. Jadi yang namanya affiliate, mereka bikin broker sendiri, brand sendiri, ngebandarin sendiri, dan ujung-ujungnya profit kagak dibayar. Susah ya, susah. Banyak orang bilang jangan trading di broker-broker yang di luar negeri, yang di offshore. Offshore tidak selamanya jelek. Yang perlu dilihat adalah siapa liquidity providernya. Itu yang penting. Sometimes yang terregulated juga melakukan hal-hal curang. Yang ada di offshore, ada yang bagus, ada yang maling, ya kan? Nah, pertanyaannya bagaimana kita memilih? Yang jelas Anda harus tahu siapa manajemennya, siapa liquidity providernya. Karena di dalam over the counter market yang paling penting pedagang dan liquidity providernya harus Anda ketahui. Nah, terlalu complicated? Tenang. Ada WhatsApp ke nomor ini, kita bisa ngobrol bareng karena trading coach kita siap mendampingi Anda. Ya, jadi hati-hati. Kenapa? Karena tidak selama offshore itu jelek, ada juga yang broker terdaftar di UK. Contohnya kalau tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Sultan Capital misalnya, Anda tahu hancur-hancuran seperti itu dan pada akhirnya adalah semua orang melihat di mana legalitasnya. Oh, ternyata alamatnya di UK. Kalau saya tidak salah ya.
Mungkin kalau saya salah, mohon maaf, tolong dikoreksi di bawah. Karena waktu saya ditunjukin websitenya, ada yang ngasih juga screenshotnya, wow, di UK. Jadi, basically akan sangat sulit sekali untuk menentukan siapa sih yang akan melakukan fraud. Dan yang terakhir, hati-hati dengan semua bentuk money game, skema Ponzi. Ayo, member get member, nanti kamu dapat komisi ini. Ujung-ujungnya dapat komisinya dari jualan produknya. Jadi, skema Ponzi piramid. Ini yang namanya skema Ponzi berkedok barang-barang investasi. So, harapan saya, jangan lagi tertipu. Sekali lagi, kalau mau ngobrol, diskusi, free of charge, Anda bisa tukar pikiran, silakan WhatsApp nomor ini, trading coach kita akan mendampingi kamu. Sampai ketemu di Tradepreneur berikutnya.